Subhanallah, luar biasa. Kita itu nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi lah kok bisa iman sama Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri mengakui bahwa keimanan panjenengan ini termasuk iman-iman yang hebat. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man a'jabul khalqi imanan, siapa di antara makhluk yang imannya paling ajaib, paling hebat? Para sahabat menjawab, imanul malaikat. Tentunya ya imannya para malaikat yang paling hebat. Kata Nabi apa? Enggak, malaikat iman itu pantas. Karena malaikat langsung tahu perkara Allah. Tidak ada yang rahasia. Pantas kalau malaikat iman langsung tahu sendiri. Ya kalau bukan malaikat berarti imanul anbiya wal mursalin ya Rasulullah, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, bukan, kalau itu tidak hebat. Para nabi, para rasul beriman itu wajar, karena langsung dikasih wahyu sama Allah. Nah, kalau bukan para nabi, para rasul, ya imannya para sahabat. Kata Rasulullah, enggak, imannya sahabat itu tidak hebat. Sahabat bisa iman pantas, karena tiap hari langsung mendapatkan ilmu dari aku. Aku dapat wahyu dari Allah, langsung tak sampaikan kepada para sahabat. Walakin hajabul khalqi imanan, tetapi ini makhluk yang paling ajaib dan paling top keimanannya adalah qaumun yaji'una min ba'di, kaum yang datang sesudah aku. Kata Nabi, lam yarauni, mereka enggak pernah melihat aku, enggak pernah bertemu dengan aku, tapi yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku. Dan Rasulullah menyatakan, ulaika ikhwani, mereka itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau diurut jumlah muslim terbesar dari negara-negara di dunia ini, ya negara kita tercinta Indonesia. Muslim terbesar itu Indonesia. Maka jumlah jamaah haji tiap tahun yang paling banyak itu ya dari Indonesia. Para peziarah ke makam Nabi yang terbanyak juga dari Indonesia. Maka kita harus bangga menjadi bagian dari warga muslim Indonesia. Makanya aku pakai batik itu biar ketok Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai banyak tokoh yang mengatakan cinta kepada Indonesia. Tolong diperhatikan. Negara yang paling dicintai tentu saja pertama Makkah, Madinah. Di Makkah ada Ka'bahnya, di Madinah ada Rasulullah. Di Indonesia banyak majelis-majelis semacam ini, sampai sudah minggat ke bisa tetap bikin majelis-majelis semacam ini. Maka majelis-majelis yang menjamur di mana-mana. Orang saya itu keliling Indonesia, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang majelis-majelis kayak gini luar biasa. Itu hebat orang Indonesia. Digambarkan bagaikan bintang bintang yang mengelilingi rembulan. Siapa rembulan itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjenengan ini bintang bintang. Tapi kok butek-butek ini ya kita. Kok menyendak? Rasulullah menyatakan, halo. Rasulullah menyatakan begini, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku. Kanjeng Nabi, aku memilih agar mata hatimu tidak silau, pandanglah aku, karena aku adalah rembulan. Nah, terus Rasulullah menjadi teladan. Perilaku-perilaku baik yang kita jalani itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah itu merupakan kado terindah buat panjenengan? Halo. Namanya rumah orang. Iki kok panen soal infake durung keliling sih am. Lah yo kudu sabar, jenengan aja kate ngelal, aja kate gremeng pengajian kakean sponsor. Sing infak, sing jariah, sing apa. Kadang-kadang iki dikritik, ngritik kok nyumbange akeh, ora nyumbang ngritik tok iki.
Saya tak terangke dhisik sampean ben lebih mantep gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka senandung sholawat yang terbaca tadi oleh yang seragamnya hijau-hijau kaya ya kaya hijau apa ini kok ini nane putih salate kaya blekok ini mau ngisor ireng dukur abang kaya sodok punten saya itu lagi ganti hijau aku serangan ini kok sampai tak ulangi kaya lumut aku kebreset tambahnya rumah mau lantunan sholawat yang jenengan baca itu membuktikan bahwa jenengan ini dekat dengan Rasulullah. Kok menang? Kok bisa dekat dengan Rasulullah? Kadang jenengan kurang menyadari. Ketika penjenengan membaca Al-Quran, aku ngomong penjenengan ini jenengan paham apa enggak kok? Ketika dapuramu timbangannya tak jenengan nyelongak-longok ini membaca Al-Quran, halo, maka sebenarnya setiap huruf yang keluar dari lisanmu, setiap huruf yang terucap oleh lidahmu itu aslinya adalah nafas Rasulullah, suara Rasulullah. Berarti ketika jenengan membaca Al-Quran itu nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Rasulullah. Ketempelan bahasa Indonesia apa? Maka bayangkan nafas jenengan berpadu dengan nafasnya Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suaranya Rasulullah, maka meskipun sedikit membaca Al-Quran itu barokahnya sudah luar biasa. Jangan sampai ada hari-hari yang kita lalui tanpa membaca Al-Quran, walaupun sedikit, ya karena itu tadi barokahnya luar biasa. Nafas kita bersentuhan dengan nafas Rasulullah, suara kita bersentuhan dengan suara Rasulullah, itu barokahnya luar biasa. Maka sekali lagi upayakan membaca Al-Quran saisomu, walaupun bisanya cuma satu huruf atau dua huruf. Kan ada itu Al-Quran itu yang ayat, satu ayat itu cuma satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak yo ganti kesel ada yang satu ayat itu dua huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Rondo walet ganti pegel yo. Ada yang tiga huruf. Alif lam ra. Ada yang nah sama raiso moto ya alif lam ini biasa halaman. Ada yang empat huruf. Kaf ha ya ain. Lima. Ada yang empat. Mari hamim ain sin qaf. Nek gak iso maca delok ngasako. Itu ain sin.
Kurang apa jenengan? Yang dilakukan Rasulullah jenengan lakukan, berarti kan jenengan dekat. Yang pernah dipakai Rasulullah jenengan pakai, berarti jenengan dekat. Sholat jenengan ke sholat, zikir jenengan ke zikir. Terus disuruh memuliakan tetangga, kalau yukrim doifah, yo muliakan tonggo. Ada tempat pulang mungkin duduk-duduk coklat toh. Ini agama tak tahu mangan coklat. Wis muliake iki coklat dong. Saupeneng sama apa nggak oleh kok ini tak dum-dumno. Mulane anggere bar kok kene aja ngakokno terusan. Tapi yang sing ra doyan bareng panganan apa ini ya. Gila-gila kere ngono. Nah terus tekan di mana? Nah, banyak krim baifah, duwe tamu dimulyakno sebagaimana Rasulullah. Masya Allah luar biasa loh nilainya. Ini sudah jenengan lakukan semuanya. Ya terus taruh tanaman, taruh wit-witan di kongkon sing apik, ya diramut wit-witan jenenge petani. Sama binatang disuruh ngerawat namanya peternak. Ini kalau digatokkan kan. Dihubungkan dengan dalilnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah dengan yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu, akan berbelas kasih kepadamu. Alhamdulillah. Nah, Indonesia itu luar biasa loh, budayanya top. Sampai banyak negara-negara luar negeri itu sekarang berguru kerukunan terutama ke Indonesia. Halo? Coba diperhatikan. Mesir berguru kerukunan ke Indonesia, Yaman berguru kerukunan ke Indonesia, sampai Syria yang sekarang berbola itu berguru kerukunan ke Indonesia, Jepang itu berguru kerukunan ke Indonesia. Indonesia ini kerukunannya luar biasa. Bayangkan dipisah dengan ribuan pulau. Negara kita itu kan terdiri dari 17.000 pulau. Perenco-perenco, macam-macam etnis, budaya, ras, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa menyatu, punya slogan. Itu yang dicengkeram sama burung Garuda itu yang bikin orang Madura itu. Tulisannya kan Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan Belanda itu menjajah kurang lama piye 350 tahun dengan apa ngarani strategi Davide et Impera. Politik pecah belah, tapi kenyataannya tidak berhasil. Setelah itu Jepang kurang kejam bagaimana 3,5 tahun gagal, sekutu gagal, bahkan PKI yang kepingin menghancurkan peradaban di Indonesia, menghancurkan akidah di Indonesia, tidak berhasil. Orang Indonesia itu masyarakatnya agamis, mau dirubah jadi ateis yang anti Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan, tidak bisa. Sampai pusatnya komunis yang ada di Rusia hancur ideologinya hancur. Maka kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, lebih-lebih misinya tidak sesuai dengan yang rahmatan lil alamin, tidak usah digatekno. Dikit-dikit haram syirik bid'ah. Hati-hati, yang mlebu Hongkong yo sak pirang-pirang model ngono iku. Lah sampeyan ora patek pinter. Kok ngene. Kadang-kadang nggak bisa memfilter. Wah itu ustaz itu. Terus pokoknya ambil jenggote dawa mbok anggap ustaz. Terus yang disampaikan itu kadang-kadang bisa meracuni akidah dengan yang sebenarnya sudah benar. Halo? Nah, aku ini ngelekke nang panjenengan, ben aku dan jenengan tetap kuat, tetap selamat, jangan sampai terpengaruh yang dikit-dikit yang haram, syirik, bid'ah, neraka, kayaknya dia sudah kontrak surga. Padahal, lo majelis-majelis yang dilarang ini kurang apa toh? Kayak majelis seperti ini, mohon maaf banget, ini sukma ketemu sukma, roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa. Halo? Tahu mandi bu? Oh lagi teko, lulus. Kalau aku
ilus kok. Oh, kudu ngoyo ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak? Kalau jiwa ketemu jiwa, saya yakin ini bukan hanya pertemuan raga. Kalau hanya pertemuan raga, pertemuan awak, gak kira betah suwe yang kelek wis mulai kecut. Apalagi ada yang kentut darah. Tapi karena pertemuan jiwa, pertemuan roh, pertemuan sukma, maka akan melahirkan kedamaian. Ibarat pepohonan yang sangat tinggi, pohon yang rindang, maka hawanya adem. Ikut di majelis ini damai apa enggak? Tentrem apa enggak? Senang apa enggak? Ini ibarat pohon yang tinggi, pohon yang rindang. Maka kalau di satu kampung, di satu daerah itu banyak pepohonan yang rindang, maka hawanya sejuk, damai. Karena banyak pohon, pepohonan yang rindang, sehingga banyak burung-burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Kalau banyak majelis-majelis taklim semacam ini, maka ya kampung-kampung itu akan menjadi sejuk, akan menjadi damai. Orang-orang soleh yang ahli dzikir bersenandung mengagungkan asma Allah. Maka jangan ditebangi. Kalau ada pepohonan yang rindang, ojo dibabati. Lah kalau pepohonan itu dibabati, maka kampungmu akan entah-entah. Entah-entah itu apa? Nah iya, bersam. Ya iya yo. Hawane panas karena nggak ada pepohonan, maka yang tumbuh alang-alang. Nggak mungkin di alang-alang nggak ada burung yang hinggap dan berkicau bersenandung. Nggak ada alang-alang. Nanti yang datang ya binatang melata, gegermetan, bangsane dokter ulong, profesor garangan, luar kadal, yang ketemu mesti gak terang ketukaran. Betul? Maka kampung daerah kalau nggak ada majelis-majelis semacam ini, panas, masyarakatnya ya jadi garangan. Lu paham ora, Pak? Tapi kalau banyak pepohonan, banyak burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta, kalau banyak majelis-majelis semacam ini, maka yang datang ya orang-orang soleh yang mengagungkan asma Allah, yang jiwanya dilambangkan sebagaimana burung. Namanya burung, di mana tempat nggak ada ceritanya burung tukaran. Betul? Kenapa? Cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dibikin tukaran. Kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku cari tempat lain. Kalau di tempat lain aku nggak bisa, aku terbang ke sana. Di sana nggak bisa, aku akan cari ruang yang lain. Asalkan aku tidak menyakiti hati saudaraku. Makanya burung itu nggak ono burung tukaran, itu lambang kerukunan, lambang kasih sayang. Undangan-undangan kemanten itu rata-rata gambarnya burung. Boleh sama, so kepengen tampil beda nggak undangan kemanten bukan gambarnya garangan. Burung. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, dengan semua yang luar biasa, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah kecapean, hadir di majelis ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ini di samping kita berharap ridha Allah, berharap barokahnya Allah, berharap syafaatnya Rasulullah, melatih bibirmu, melatih lesanmu agar terbebani dengan zikir, lesanmu terbebani dengan sholawat, sehingga lesanmu tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Halo? Kalau sholawat nggak bisa, zikir nggak bisa, kalimat-kalimat thayyibah nggak bisa, yang jenengan nyanyi, reneng-reneng, lagu-lagu, sehingga lesanmu, lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu yang sudah susah payah dan bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu.
mbok gatekno. Ya Allah, mulane ya, mulane. Halo. Tinggal 10 menit. Ayo tambahi, jangan khawatir. Tapi jenengan semangat, masih semangat? Kayo? Bisa tuh yang kok. Ya wis, gimana? Maka kumpul-kumpul semacam ini jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Apa diantara manfaatnya halakoh majelis kumpul-kumpul ini nanti akan menumbuhkan perasaan rendah hati. Amin. Betul berarti mau ngambil. Nah, ya kalau nyampe materi ini gitu, boleh gambar ono. Woi, maka kalau nggak mau kumpul-kumpul kayak gini, pasti nanti akan muncul yang namanya ego dan kesombongan. Halo, kok bisa rendah? Iya, maka saya pesan teman-teman jenengan, saudara, kerabat atau konco-konco jenengan yang belum mau ikut majelis taklim, terutama ketika saya yang kesini, aku kirim salam, tandano. Mbak, ento salam ke wong bagus. Dikongkon melu ngaji. Terus kok guyumu gak enak di rumah. Kalau orang itu kalau cuman apa yang ngarani ngudek, utak-utak, ubah-ubah di rumah, apalagi di rumahnya majikan, kan gua akan omahku kuwi. Ya mau ngomong kan omahku loh. Yang membangun kapan? Majikan mbokku. Nek ngetokno awakmu ngapan ya. Orang kalau utak-utak ubah-ubah di rumah saja, acaranya makan, minum, BAB, tidur, makan, minum, BAB, tidur, makan, minum, BAB, tidur. Kalau nggak kayak gitu nanti di rumah sendirian ngocong, hilang ngilu, tetap ngocong, hilang ngilu. Rumah samu lek ning omah koyo ayu-ayu dhewe. Soale ora ono saingane. Akhirnya melete. Coba ikut datang ke majelis semacam ini, ketika kumpul bareng karo wong akeh, ayumu sing ning omah mau entek riwayate. Wah, ternyata masih ada yang lebih cantik dari aku. Tibake saya oke, masih banyak yang lebih cantik daripada aku. Di atas yang cantik masih ada yang lebih cantik. Akhirnya tumbuh sifat rendah hati, tawadhu. Orang melete nek ngumpul-ngumpul, itene omonganku. Wong pinter kok gak mau kumpul-kumpul, dadine mesti keminter. Wong ilmune akeh-akeh dhewe. Ana wong sugih kok gak gelem melu kumpul-kumpul, dadine semu. Ana wong wayu kok gak gelem melu kumpul-kumpul, dadine yo kan. Ora sadar nek wis tuwek ora. Maka ijo modele ngono. Engko impake sing akeh ya. Anas iki. Aku karo wong bengok-bengok kaya ngene. Panitia siap-siap. Lho kok mari impak tak jangan ngaji maneh, kuwatir. Terus aku kok. Maka tolong perhatikan dulu. Kalau lagi di rumah yang baik sama suami, nggih. Sing bakti, sing sabar, sing neriman. Ketika jenengan di rumah, suami kok pulang dari kerja sampai di
depan rumah, di halaman rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Sambut dengan baik, alhamdulillah suamiku datang. Soalnya nek bojomu lali, iso kliru mlebu omahe tangga. Maka harus disambut dengan senyum, dengan bahagia. Alhamdulillah ya. Apa sih alhamdulillah papa? Alhamdulillah mas, sampean kok gak lali omah. Alhamdulillah aku seneng sampean iso mulih. Aja kok terus mbok sambut sing ora genah. Kaya apa kowe barang? Harus mulih turunan berdu ana. Tolongan karo kentongan. Bojomu balik cengkelak kaya wong bento anyar. Mohon maaf, Anda memakai jilbab, Anda berbusana muslimah, berukut semacam ini, hakikatnya yang menghias Anda adalah Rasulullah, yang memacai dirimu itu Rasulullah, karena ini aturan Rasulullah. Halo, tak baleni, kok modelnya gue ngapur kaya ora paham. Jenenge ya aku yo sadar, aku sadar nek sing tak omongi iki IQ-ne rendah ya aku sadar. Tapi mbok ojo diketokno. Wis sampean ku yo pura-pura dadi wong cerdas lho. Tolong perhatian konsen ke aku. Anda berbusana muslimah, pakai kerudung, pakai jilbab, ini sebenarnya yang memacai dirimu, yang menghias dirimu adalah Rasulullah. Sehingga dengan berjilbab seperti itu, Anda menjadi lebih anggun, terhormat, mempesona, dan kelihatan cantik kalau dilihat dari bolongan itu. Halo. Maka ketika sudah pakai kerudung, berbusana muslimah, pakai jilbab, lesanmu ini jangan kok germemel, mikir gaji gak cukup di Naruto. Kamu pakai jilbab, pakai kerudung kok sih germemel, kebutuhan enggak, arep tuku seragam orang di duit, sing omah ya lo kiriman. Apalagi pakai jilbab, pakai kerudung, lesanmu dermemel, ngerasani, dirasani kiai medisan, menfitnah, mengundang-undang, mengadu-adu. Jangan. Ketika sudah pakai jilbab yang itu, Rasulullah yang menghias dirimu, oleh dermimil, oleh dermemel, kalian mau sholawat, maka berjilbab akan menjadi damai rasanya di hati. Damai memakai jilbab, dirimu menjadi terhormat, sehingga Allah menilai dirimu baik. Kalau Allah sudah menilai dirimu baik, maka semua akan menilai dirimu baik dan kamu akan dihormati. Minimal bakul-bakul ke pasar. Jenengan nggone pasar kok belum jilbaban, apa mana jilbab sing warnane putih, bakul kok bengok-bengok, bukaji blondon apa. Dihormati kalau bakul diceluk bukaji padahal dirimu lumrah pojokane Mekah. Coba ini ora pakai jilbab, ora pakai kerudung, nganggo kapak sakmene. Oke, ini di pamer bisa. Untuk ya arep mencolot ngono kae. Nah, aku mau foto uang aja. Ngono ki ora kekontongmu barang. Apa ngono mulai yang sepatu kulit sakmene. Yang ada ya kreditan wong ngene. Buahnya orang lain pas mau saya WC loh. Mangkal ya. Maka orang rasanya nggak pernah nasihati yo. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil. Bisa jadi dalam hal yang kecil itu terdapat rahmat Allah. Itu hal kecil, tapi kalau Allah sayang, hal kecil, amal kecil yang Anda lakukan itu akan menuntun Anda menuju surga Allah. Amin. Maka
jalan kok di tengah jalan ada duri, ambil singkirkan. Ada yang lapar kasih makan, ada yang haus kasih minum, ada yang sakit dijenguk. Bukankah ajaran Islam seperti itu? Betul? Di rumahnya ada pengemis, kasih seikhlasnya, sambut dengan baik. Itu yang ngirim pengemis itu Allah. Lu sampean sabar nggih pun rantos, ambilkan duit, kasihkan. Ngapunten nembe wonten niki. Nggih kula pesen benjing lek liwat mriki mampir melih. Mugi-mugi wonten sing langkung kata. Ngono, coba ana wong ngemis malah mbok seneni. Lah mrene pakai seminggu besok kene meneh aku ki mbok anggap apa enak kono kali jalu lambemu kan biasa kan jangan halo pokoknya sekecil apapun asal manfaat lakukan, jangan dianggap remeh. Sorry, masuk WC ternyata ada peninggalan orang lain. Siram, ojo malah mbok tambahi. Ketemu sama orang, assalamualaikum, senyum, wajah cerah, itu bernilai sedekah. Jangan gua ketemu sama orang terus raimu mbok tekuk, raine ngelumpuh, sisan, alisnya gatuk, metutut, pertentangan wajah yang pertentangan itu jelas wajah yang dipikirkan problem-problem dunia. Itu wajah yang tayangan. Mesti yang dipikir problem dunia, dihibur kayak apapun nggak bisa terhibur itu. Ya ajak nonton TV ya, ini acara ini apa ya? Tetap saja seperti itu. Alisnya tetap gatel. Dan wajah seperti itu wajah yang tidak ramah lingkungan. Wong ketemu ae lega, ojo kok wong kucing ae emosi. Kullu ma'rufin shadaqatun. Kanca-kanca persiapan. Setiap hal yang ayo sampai minggat ya orang banget. Aku mau sedekah keliling tambah minggat. Sedekah kalau jalan tuh. Apa? Enggak. Itu malah membanggakan. Segala sesuatu yang punya nilai kebaikan itu menjadi sedekah. Allahumma Muhammad. Dan sedekah itu menjadikan berkembang dan bertambah. Orang dikatakan kadang-kadang kan gini, kalau aku gaji gajiku sakirim ke aku kari nerima piro kok nek sedekahno lantai duitku. Enggak, justru akan semakin banyak dan semakin gede duitmu dipakai sedekah. Sedekah itu gedekno dunya. Contohnya ono duit dikurangi tapi tambah gede. Contoh, ya anak kecil hitam itu. Bocah lanang cilik sunat itu asline barangnya kan cilik loh. Diketok mestinya tambah cilik, tapi nyatanya kan enggak. Tambah bakal, kalau dikucang barang, maka rumahno, hartamu, duitmu, kekayaanmu yang disedekahkan pasti akan semakin besar. Ibarat air itu kalau dialirkan semakin jernih, semakin bening, semakin seger, semakin menyehatkan. Tapi kalau air tidak dialirkan, mambet, mandek, jadi beceren, basi. Duitmu yang mana? Duitmu kalau dialirkan untuk yatim, untuk pesantren, untuk masjid, untuk sedekah di jalan Allah, untuk wah masya Allah, semakin jernih, semakin bening, semakin menyehatkan. Tapi duit kok mbok simpen mandek, jadi beceren. Halo, pacaran yang gue satu sama kemarin wajah-wajah pacaran yang ngomong itu ngomongin yang dunia bantahan. Ibarat benih padi sebarkan, nanti tambah tumbuh semakin banyak dan semakin banyak. Halo, nah, benih padi itu kalau nggak disebarkan ya gosok atau dibadok tikus, dipangan tikus loh. Tikus sok maemnya
Ya wes didahar tikus. Duit juga gitu, kalau disebarkan, wah tunggu semakin banyak. Tapi kalau nggak disebarkan, ya tiketnya ngetundung gue, apa cowok. Bisa-bisa lo ben ngemes ribut kalau tiket ini. Kok tahu mungkin berlaku. Halo. Lo ini nanti waktunya muhasabah yang kedua nggak cukup gue ini. Jadi sedekah itu modelnya kayak gitu. Maka kalau nanti ada anak-anakku yang keliling, teman-teman yang keliling, ngasih jangan cuma 10, 5. Ya Allah. Sampai yang tuku itu. Kirgane piro? Jilbab piro regane? Terus bajumu harganya berapa? Lah ini cuma setahun paling ketemu aku cuma 2 kali, 3 kali, ngasih 5 bulan. Kebacut banget toh. Woi. Ibu, mbak yang cantik-cantik, Anda kalau ingin mempercantik diri menjadi bidadari surga, boleh hiasi diri Anda. Rumah no, tapi perhiasan gak usah banyak-banyak. Kayak sedekah, apa enggak boleh pakai gelang? Boleh, tapi ya cukup kayak tombol pengen. Siji ae, mau cukup gelangan kamu gelugel sampai kelek. Dipakai semua. Ini enggak no. Koncomu iri, terus ngundang maling, sama diancam karo maling gara-gara penampilanmu yang berlebih-lebihan, pakai kalung, pakai cincin, pakai perhiasan, please monggo, tapi ya secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Situ ae, tolong, yang gelangnya lebih dari 1. Misalnya gelangnya jenengan keempat, hasil telur kok cemplungke nanggone bocah-bocah ini. Ya, syukur kalau jenengan bertangisi nanggo karet. Enak sewaktu-waktu rambutmu modal bagus, kena gawe ngaleni rambutmu. Atau sewaktu-waktu bojomu tepak nesu, kena dendek kamu. Kurang berbatek itu aku ngomong. Subhanallah, luar biasa. Saya senang ketemu dengan jenengan semua. Maka tolong teman-teman, monggo bareng-bareng jalan sambil ada satu menghampiri aku. Ini menjadi tabungan penjenengan, bimbing jenengan titik dewe, bukan untuk siapa-siapa, tapi hakikatnya untuk penjenengan semuanya. Ya Rabbi Mustafa Balik maqasidana ya
Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, uraian yang saya sampaikan, ikhwati fillah, tolong diperhatikan. Itu menandakan betapa sebenarnya Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Tolong kata-kata tadi tulis dalam status Facebookmu. Nanti Mbak Ani gak status lagi galau. Nampol sekali-kali nggak kata-kataku. Gak saya kata-kataku itu sering digawe harus ditahu-tahu. Kulwaile. Islam itu agama cinta yang bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Tulis mas status. Nanti banget deh malam ngapain ya? Halo. Alhamdulillah, aku senang ketemu jenengan dan kenapa lebih cantik kok. Nah terus untuk menyikapi kadang-kadang banyak yang mengeluh tentang perekonomian. Lah ngapain bingung? Bukankah orang tua kita sudah kasih resep yang mujarab? Asal dengan terapkan, beres. Apa resep dari orang tua menghadapi berbagai macam gejolak hidup? Mangan sing enak, turu sing kepenak, nyandang sing apik. Lho, matong. Halo. Mangan sing enak, maksudnya mangan sing enak itu bukan kok lauknya harus daging, menune macam-macam, harganya mahal-mahal, yang berbagai macam jenis dari apa tuh jenisnya ini? Departemen perdagangan loh jenisnya. Kuliner, ngomong-ngomong banget banget. Macam-macam kuliner itu yang dicicipi enggak, yang dimaksud makanan sing enak, wetengmu gawean luwe dhisik. Nanti kalau perutnya udah lapar, meskipun makanan itu sederhana banget, terasa nikmat, padahal cuma nasi sama sayur itu sayur banyu berenang. Banyu mek telung lembar, masa ompreng, lawe pupuk tayamum, digoreng pasir. Tapi ketika perut ini lapar, subhanallah, enak, betul? Yang kedua resepnya turu sing. Yang dimaksud turu pena itu bukan kok rumahmu harus megah, kamarnya harus indah, ber-AC, enggak, bisa juga AB angin berobos, bisa juga enggak harus pakai spring bed, bisa dari pring-priek. Yang dimaksud turu sing kepenak sekali lagi bukan rumahnya harus mewah, megah, kamarnya indah, ruangannya ber-AC, spring bednya mahal, enggak. Tapi awakmu gawean payah dhisik, tubuhmu gawean kesel dhisik. Nanti kalau tubuhmu sudah kesel, tandang gawe kerja yang semangat, tubuh capek, tubuhmu kesel, insya Allah ya blekset. Meskipun tidurnya cuma digalar, oke tingginya bisa, tetap blekset, malah tingginya sing kesel nyokot sampean. Ngono, nyapa kok bingung merah. Terus nyandang sing apik, nyandang sing apik itu maksudnya bukan kok pakaian yang kainnya mahal, terus modelnya
trendy, masa kini, enggak. Tapi kamu harus berakhlak yang baik, pakaian akhlak dan pakaian takwa. Makanya tadi saya sampaikan, wong iso penting nrimo dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani hidup, melarat nek nrimo cukup, sugiyo nek grangsang kurang. Ingat, melarat wong sugih itu karena grangsang, sugihe wong melarat karena nrimo. Bojo yang ngono, suami juga gitu. Kamu punya suami yang nggak harus setampan saya. Umpamane wis kok orang ganteng yo ben, sing penting rezekeni, tanggung jawab. Hati wis ganteng, nek orang rezekeni nglarakno ati gawe apa? Lha iki tak sampekno yo kanggo menghibur sing bojone elek-elek kuwi, ngono lho. Saya juga gitu sampaikan ke bapak-bapak ketika di pengajian, bojo itu istri apa ya harus cantik kok. Enggak, yang penting gati, nerimo, sabar dan metenang. Cukup, nanti masih panen wayu. Orang-orang lega, masak yo mau, nyapu yo mau, ngeramut anak yo mau, senengane dolenan nang pasar, nang toko, dolenan HP, utak, yang Facebook, yang Skype, yang WhatsApp, macam-macam itu. Baru hai lombi. Halo. Sama kok, jenengan meskipun ya sholat puasa zakat karo-karo lek kita di masjid nanti bokong entek. Dikir nanti tasbih kontrol kabeh. Tapi sama tetangga nggak nyambung, sama saudara nggak mau menyatu dengan teman-teman kalau kontrol senasib ini nggak belum gabung, nggak belum rukun. Halo. Maka kata Rasulullah, mohon maaf banget, athari sujud yang ada di bakongmu itu bukan tanda kesolehan, tapi itu stempelnya iblis. Ya apa kamu begini? Lu iya, bener sampai yang kuat ibadahnya, tapi muamalahnya sama saudara, sampai yang putus. Ketemu kalau koncone nyaprung, bertuntut, apalagi temennya dianggap lebih rendah dari dirinya. Ketemunya yang menyapa bukan wajahnya tapi bokongnya. Sebenarnya tepuk-tepuk ini sudah setengah-setengah. Kok setengah 6 ini sudah harus selesai. Namanya apa panitia? Panitia mau eksteral. Pesan saya, halo, dunia ini ladangnya akhirat, betul? Berarti dunia ini sawah. Ya mari ditanami biar panennya melimpah. Kalau dunia ini sawah, berarti amal-amal kita itu tandurannya, tanamannya. Tolong dijawab, rata-rata sawah sama tandurannya itu mahal tandurannya apa mahal sawah? Mahal sawah, tapi dalam hal ini mahal tandurannya timbang sawah. Lho kok iso? Iso. Contoh, jenengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat saja, itu kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Pada dunia seisinya ini sawah, sementara amal jenengan sholat qobliyah subuh yang cuma 2 rakaat itu tanamannya.
Nah sholat sunnah kok biasa syukur rakaat ini sak piro suwene. Allahu Akbar, turun-turun jadi guli-guli kok. Turun-turun jadi guli-guli kok. Ngono tok. Itu nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Baru sholat sunnah qobliyahnya, belum sholat subuhnya, lebih mahal lagi. Jenengan tapi bersolawat berpikir, wah itu pahalanya luar biasa. Maka kalau ada ngaji kayak gini, betul, yang penting ikut duduk di majelis pengajian kayak gini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal yang cuma 2 rakaat saja kayak gitu pahalanya. Nah, ini tadi berapa jam? Masya Allah, mulai dulur-dulurku, mbak-mbak sing ayu-ayu. Kalau ada pengajian ikut, teko, ngantuk gak apa-apa. Lelek lungguh sama sendenane nang duwe. Gak apa-apa. Ditakoni karo kancane, "Mbak, kok merem to, Mbak?" Enggak apa-apa aku krungu tapi sing penting manfaboro, sing penting teko. Aku kan wis teko, ngantuk, kemerem. Sama kayak ngantukan kok pinter ngomong. Udah masalah. Makanya ini namanya tanamannya lebih mahal daripada sawah. Nah sekarang saya tanya, orang nanam itu apa mesti tumbuh? Orang nanam, wong nandur itu apa mesti tumbuh? Apa maneh orang nandur? Makanya tadi di awal saya sampaikan, ojo sampai dua prinsip. Aku mau nandur males, mau menandur dulu kalau nek tukul. Mulane aku tak nandur. Maksud aku bareng aku gak tahu, maksud aku itu aneh. Kuatir gak ikhlas. Makanya mbok panitia keliling itu likur aku ora kudu saya. Ya sing guyu ya iku wong. Wes tuku tiket bisa ditarik ini. Rumah sana minta tanya-tanya orang bayar. Halo, jangan gitu. Oh sekolah yang karuannya pinter. Apa mana? Ini jangan selalu punya prinsip. Mau sekolah itu belum mesti pinter. Mulanya anakku juga gak mau sudah sekolahnya. Mau sekolah belum karuan. Mondok yang belum karuan bisa ngaji. Mulanya aku biar orang mondok. Anakku yang ada pondok no orang karuan bisa ngaji. Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, bilangin uang tombo yang belum karuan waras. Makanya sama loro orang usah tombo. Bojo dikumpuli urung karuan teng. Mana dimbarno. Ini tambah belas. Amal apa kok yang hubungannya? Amalnya oleh karena itu agar amal kita yang diibaratkan seperti tanaman itu benar-benar tumbuh dengan subur, perlu perawatan, perlu keistiqomahan. Apa? Halo? Ini tak bandani barang sambil sawangan. Yang istiqomah, yang ikhlas, karena namanya setan itu selalu berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Sampean ikut ngaji kayak gini itu ya ada setan yang merongrong. Ngapain ikut ngaji segala macam ini wakil setannya. Tapi alhamdulillah jenengan menang melawan setan itu. Mereka jenengan ratu nih. Jadi enggak maksudnya ratu untuk menundukkan setan itu. Setan yang bersemayam dalam diri kita. Yang yajri majrodan mengalir seperti darah. Ini kan harus kita tunjukkan agar kita menjadi orang yang baik. Sama sekalian, aku ya capek gitu, bunga-bunga mau gak kesel ini loh. Nah itu ya jam 6. Tadi saya dipesan sama panitia, pokoknya jam 6
jam 5 itu sebenarnya udah selesai. Aku loh sampai melanggar ini sampai udah jam 5:30. Wong jenengan belum sholat asar kemarin. Mokong ini bilang subhanallah. Sekali lagi bahagia rasa hati saya berkumpul dengan jenengan semua di majelis yang mulia seperti ini. Maka mudah-mudahan percikan api cinta yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa meresap di hati. Andai hatimu sehitam arang, mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan hatimu. I love you. Kalau didasari dengan semua itu, insya Allah nanti hidup kita akan tertata. Saya Anwar Zahid yang bodoh, yang doib, kepada ikhwati fillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan, dan saya berharap pertemuan ini bisa menjadi wasilah bertemunya kita nanti sama-sama di taman surga di akhirat nanti. Mohon maaf banget karena waktunya sudah mepet, muhasabahnya ya. Insya Allah nanti bulan Mei apa, insya Allah kita ketemu lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انك تعلم ذنوبنا فاغفرها وانك تعلم عيوبنا فاسترها وانك تعلم حاجتنا فقضها فثبت ربك وكفى بك نشيرا. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعنك البلاء ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الاخره وفتنتهما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع نبينا برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.